Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para YouTuber, para subscriber dan follower yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan ini saya insya Allah akan menyampaikan salah satu topik tentang personal branding. Adalah merupakan suatu konsep yang sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan manakala kita akan memulai membangun sebuah konten YouTube. Ini akan menjadikan Anda termasuk sukses di dunia YouTube. Boleh Anda terkesan pintar, Anda cerdik, Anda lebih daripada orang yang lain. Pokoknya Anda sudah masuk ke dalam lingkungan Anda sendiri. Nah, ini adalah kegiatan di mana kita ini memberitahukan orang lain tentang siapa kita. Apakah mungkin Anda mengaku seorang YouTuber misalkan? Lalu Anda tidak pernah menceritakan bahwa Anda sebagai kreator, nggak pernah bikin konten, nggak pernah Anda kreatif. Lalu Anda senantiasa terjebak dalam keraguan, kemalasan, dan Anda takut untuk membuat konten. Nah, Anda tidak pernah memperkenalkan diri Anda kepada orang lain. Anda sebetulnya harus membuat karya-karya di YouTube secara berulang-ulang dan konsisten, supaya Anda dikenal orang. Saudara-saudara, ada gondrong Labanan misalkan membentuk personal brandingnya melalui cara mancing yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Di atas atap rumah dia mancing, di sungai, di rawa-rawa, ya, di gorong-gorong, ya, di tempat-tempat yang tidak semestinya orang memancing. Tapi itulah ciri khas dia. Penampilannya sungguh sederhana dan tetap dia memelihara caranya sendiri dan tidak pernah meniru gaya orang lain. Itulah personal branding. Insan Tutor pun gayanya khas kan. Setiap konten pasti dia merokok. Ya, saya pun akan merokok dulu. Maaf. Nah, jadi Insan Tutor memiliki gaya khas. Setiap konten pasti merokok dan selalu minum kopi dulu. Kadang pakai kaos oblong, ya. Tampilannya sungguh kocak dan lucu. Sekali juga gayanya kasar dan terkesan ganas dan garam, ya. Itulah personal branding yang mereka tawarkan kepada kita. Nah, orang sukses pasti memiliki personal branding yang kuat. Brand itu diferensiasi yang membedakan diri kita dengan orang lain. Saya YouTuber dan Anda YouTuber pasti banyak hal yang berbeda di antara kita yang bisa dikenali oleh orang lain. Dan perbedaan itulah orang lain memiliki preferensi tentang kita. Dengan personal branding itulah orang lain memilih kita dan orang lain mengenal kita, lalu dijadikan kita berbeda dengan orang lain. Personal branding yang kuat itu akan menjadikan seseorang menjadi populer. Atta Halilintar, Ria Ricis, Insan Tutor. Maka semuanya itu menjadikan mereka sukses di dunia YouTube karena algoritma YouTube menangkap sinyal-sinyal tentang ciri khas mereka sendiri. Lalu keterkenalan kita yang penting adalah kita bisa menampilkan akhlak kita yang baik, tidak brengsek, dan tidak melanggar hukum. Lalu harus punya produk yaitu kontennya baik. Produk brandingnya juga harus dipelihara karena konten kita harus memiliki ciri khas tersendiri yang bisa menggambarkan keahlian kita secara profesional dan secara personal. Insan Tutor akan tetap laku karena personal brandingnya dan produk brandingnya sangat kuat dan sudah terbentuk. Produk kontennya terutama tentang upload video dan sedikit meminggirkan konsep SEO. Semua itu membuat persepsi di mata masyarakat demi mencapai citra yang positif. Keahliannya, kepribadiannya, prestasinya, dan nilai-nilai lainnya yang ada pada dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, manfaat membangun personal branding dalam dunia per-YouTuban adalah satu, akan membangun kepercayaan terhadap diri kita sendiri, tentang siapa diri kita. Lalu membangun kejujuran bahwa kita ini di mata masyarakat tidak sedang berpura-pura pencitraan, tetapi diri kita ini adalah apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita.
Lalu yang ketiga, membangun network yang lebih luas. Ya, diantaranya bisa saling mengunjungi dengan mencari mentor yang baik, kemudian menjalin silaturahmi yang erat dengan saling menonton video di antara kita. Yang keempat, bisa menentukan target pasar yang jelas. Jadi personal branding itu akan muncul tatkala kita mampu menentukan target atau pangsa pasar kita yang jelas. Ya tentunya harus dihubungkan dengan diri kita siapa. Umpamanya seorang guru, tentu target pasarnya adalah siswa kita, murid-murid dan siswa-siswi yang sedang sekolah, yang mencari materi-materi tentang pelajaran yang mereka butuhkan. Saudara-saudara sekalian, saya di Karakteristik Muslim, alhamdulillah sudah membangun personal branding atas dasar keahlian saya sebagai seorang guru, yang mana konten saya yang sangat sederhana dan saya tidak terlalu cakap dalam membuat teori-teori SEO umpamanya dalam per-YouTubean, tapi dilakukan secara asal-asalan dan ala kadarnya, tetapi 8 bulan saja alhamdulillah berhasil monet dan mendapatkan AdSense yang alhamdulillah gajinya sama dengan gaji saya selaku PNS. Nah, saya menawarkan dan membidik pangsa pasar, yaitu awalnya adalah murid saya sendiri, tapi lama-lama subhanallah berkembang terus sehingga menggelinding menjadi sebuah bola salju yang sangat besar, dan konten-konten saya dimanfaatkan oleh publik secara umum. Saya tidak membuat konten untuk dikonsumsi pada awalnya oleh masyarakat luas, tetapi saya hanya dispesifikasi untuk murid-murid saya karena kadar kemampuan pengetahuan saya yang tentunya cocok untuk para murid saya. Tetapi tidak demikian, ya. Kalau kita sudah masuk kepada jaringan internet, sinyal algoritma itu menangkap dan menyebarkan kepada halayak ramai. Nah, dari pangsa pasar channel saya yang sempit, lama-kelamaan brandingnya menjadi naik. Ternyata video-video saya yang masih dibutuhkan masyarakat itu ternyata bukan hanya sekedar siswa-siswi saya saja, namun juga masyarakat luas. Hingga ada satu video yang viral dan ramai dikunjungi orang. Umpamanya di channel Mani Junub, viewersnya tidak kurang dari 2,5 juta, ramai dikunjungi orang, dan di situ terjadi komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pemakai. Itulah menjadikan naiknya branding diri saya. Itulah membuat personal branding saya naik. Saudara-saudaraku, para YouTuber pemula, ini adalah pengalaman saya sebagai guru YouTuber. Mulailah dengan diri Anda sendiri. Siapa Anda? Apa keahlian Anda? Siapa objek sasaran daripada pangsa pasar channel kita yang akan menjadikan kita berselancar di sana? Ini adalah segitiga emas dalam memulai dan membangun social brand. Bila Anda sebagai guru, sebagaimana saya, Anda bisa belajar dari guru gembul misalkan. Itu guru viral. Dengan caranya, gayanya, dan ciri khas kepribadiannya yang khas dan tipikal, dia mengkombinasikan kecerdasan alamnya yang impresif dan kepribadiannya yang kuat dengan kemampuan memasarkan produk brandingnya berupa konten-konten yang sedang trending. Tentu membawa saat ini dia menjadi seorang YouTuber sukses. Saudara-saudara sekalian, jadi kebanyakan tokoh-tokoh sukses dalam bidang apapun, termasuk di dalam bidang YouTube ini, adalah mereka yang berhasil memelihara gaya tipikal mereka sendiri. Jadi seorang YouTuber sukses itu adalah memelihara spesialitinya, keunikannya. Yang kedua, tell your story dengan baik. Bagaimana secara spesial Anda mengkomunikasikannya? Apakah penuh kejujuran? Qaulan karima, Anda berbicara secara baik dengan kata-kata yang beradab, kata-kata yang qaulan sadida, mengutarakan, menyampaikan kata-kata dengan penuh pertanggungjawaban. Ya, speak justly, berbicara dengan benar. Yang jadi editor di dalam YouTube ini adalah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.